Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Vertizon. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat apa aja hari ini. Alhamdulillah kita bisa berpuasa bersama di bulan Ramadan di tahun 2026 ini. Pastinya menyenangkan karena udah lama nggak bertemu dengan Ramadan. Secepat itu tiba-tiba udah Ramadan lagi. Oke, hari ini kita ada di Insight Ramadan bersama dengan Vertizon. Dan pastinya punya tema yang seru untuk teman-teman Vertizon dengarkan dan kaji gitu ya ilmunya. Dan sekarang pastinya saya bersama Ustadznya adalah Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh iya, perkenalkan saya Ella Arlika dan ini ada Ustadz Munif Tauhid. Waalaikumsalam, Mbak Ella, lama kita nggak berjumpa, absen dari Vertizon. Ya betul. Kurang lebih 2 tahun ya. Ya. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi di Vertizon TV Channel. Nah, kenapa kita pilih tema mengubah musibah menjadi berkah? Belum bilang saya Pak Ustadz. Oh belum, belum. saya bilang kan Jadi berarti. teman-teman Vertizon, Nggak apa-apa. temanya adalah mengubah musibah menjadi berkah. Ya. Nah ini kita mau obrolin, kenapa Pak Ustadz kok temanya mengubah musibah menjadi berkah? Jadi saya terinspirasi sama lagunya The Massive ya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Oh ya. Jangan kau sesali segala yang pernah terjadi. Kita pasti pernah dapat cobaan yang berat. Pernah kan? Kita pasti Pernah. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Kan gitu. Ya. Tapi ada solusinya ternyata. Syukuri apa adanya. Oke, berarti kuncinya syukur. Nah, jadi syukur. Jadi gini, kalau kena musibah, orangnya itu sabar, itu levelnya harus biasa. Jadi kalau orang kena musibah sabar itu biasa. Tapi kalau orang kena musibah bersyukur itu sudah luar biasa. Itu yang beda. Nah, memang kalau langsung ke bersyukur susah. Memang harus masuk ke pintu namanya sabar dulu. Sabar pun belum bisa kalau orang tidak terinsightkan, tercerahkan. Nah, saat ini kita akan bahas Mbak Ella. Jadi kalau kita lihat apa yang membuat, pernah nggak Mbak Ella punya kesedihan yang mendalam? Tapi bukan ditinggal, tapi tidak kesedihan mendalamnya apa? Pernah. Jadi waktu saya muda itu ayah saya meninggal di tahun 99. Jadi saya udah yatim ketika saya kelas 3 SMA. Terus kemudian di tahun 2006 ibu saya meninggal. Jadi 7 tahun setelahnya. Terus abis itu bingung nih, sedih sekali gitu karena berarti kan saya udah yatim piatu. Kemudian bingung, galau, sempet nggak tahu mau ngapa, tujuannya apa. Akhirnya menentukan tujuannya, oke, saya memilih untuk ibadah yang luar biasa, menikah. Ketika saya mau menikah, mengajukan ke keluarga, boleh. 1 hari setelah saya lamaran, kakak saya meninggal. Jadi berapa minggu sebelum lamaran kakak saya koma, itu di bulan puasa karena kakak saya tuh pengen kayak ibu saya sholat iktikaf selalu di bulan puasa. Akhirnya koma, itu jadi kita bingung mau mau lamaran apa enggak gitu. Tapi ternyata istrinya bilang ibadahnya kan itu ibadahnya nggak boleh ditunda. Mau sekarang mau besok pasti ibadah. Jadi akhirnya udah kita lamaran 1 hari Pak Ustadz setelah saya lamaran kakak saya meninggal dunia. Padahal itu kakak pertama, jadi wali saya. Terus kemudian 3 bulan setelahnya saya menikah. Jadi rasanya nano-nano Pak Ustadz. Habis ditinggal ibu, mau nikah, oke, udah punya tujuan hidup. Terus kemudian kakak saya meninggal. Terus saya menikah. Ada satu nasihat Pak Ustadz yang saya tuh paling inget dari saudara-saudara saya. Mereka tuh bilang, ada om saya tuh cerita gini. Yang lainnya pada bilang, oh nasihatnya macam-macam gitu. Satu om saya yang bilang gini. Jadi semuanya sepertinya sudah deh dinasihatin. Ada satu hal yang belum mungkin ya. Jadi dia bilang hidup itu ada 2. Susah dan senang. Nangis saya Pak Ustadz. Karena emang posisinya kan gitu. Susah, mau nikah, hampir hilang stres. Stres lagi, senang lagi tuh nano-nano jadi satu dalam waktu yang berdekatan. Jadi itu momen tergalau saya seumur hidup. Oke, baik. Jadi ini cerita sendiri hostnya ya, bahwa dia pernah susah. Nah, saya kira teman-teman Vertizon TV Channel juga pasti punya kesedihan. Jadi kalau lihat orang kok kelihatannya hidupnya senang, mobilnya bagus-bagus, istrinya cantik, kemudian kelihatannya dia sering ke tanah suci, wah pokoknya hidupnya running well.
kamu nggak tahu aja di balik hatinya ada apa. Mungkin ada anak yang tidak bisa diatur. Mungkin kalau anaknya bisa diatur, mungkin mertua yang nggak bisa tenang hidupnya, selalu komentari hidupnya. Atau mertuanya bagus, orang tuanya bagus, mungkin tetangganya. Tetangga semua nggak ada masalah, mungkin kerjaan mungkin ada masalah. Mungkin sebetulnya dia pura-pura acting bagus di hadapan orang, padahal hatinya nggak begitu. Betul. Ya, nah jadi sebuah bencana atau sebuah musibah itu pasti akan menyapa. Ya, kenapa? Karena itu adalah bagian kasih sayang Allah. Manusia itu kalau nggak kasih muja, dia akan merapat ke Allah. Nah, jadi kalau melihat orang yang susah kayak tadi itu, akhirnya kan terlampaui kan, akhirnya selesai juga kan. Selesai juga, alhamdulillah. Jadi nasihatnya adalah semuanya akan ada batasnya. Cobaan ada batasnya, ujian ada batasnya, kesusahan ada batasnya. Semua pasti terbatas karena ini dunia. Semua limited. Hanya Allah yang unlimited. Yang lain terlimited. Apa artinya? Nah, suka nggak suka, kesedihanmu itu pasti akan ada akhirnya. Betul. Nah, jadi nomor satu ketika musibah menyapa, ingat dulu yang ngasih musibah siapa? Allah. Nah, kalau Allah itu yang ngasih berarti Allah sudah menyiapkan benefit. Ya. Kamu tak kasih, kamu tak suruh fitness, kalau bahasanya coach, tak suruh fitness, memang agak berat untuk mengecilkan perutmu misalnya. Nah, susah kan? Tapi kan benefitnya nanti agak kempes, agak posturnya bagus, gitu kan? Apalagi musibah ini yang membawa Allah, yang ngasih naruh Allah. Allah nggak salah pilih orang. Allah nggak salah pilih manusia yang menerima musibah itu. Dan setiap musibah itu sudah disesuaikan dengan keahlian bidangnya masing-masing. Gitu kan? Ya, jadi nggak mungkin nggak mungkin tidak terbatas. Pasti terbatas dan pasti bisa. Pasti bisa. Nah, hanya ini yang sering, ini kuncinya di satu. Nih, di teman-teman, kalau di radio kita cuma kanca, di sini kan beda. Ini pemirsa itu ya. Kita sama-sama di radio dulu. Ya, ini pemirsa. Jadi pemirsa, kuncinya itu sederhana sekali. Saya ngambil cerita dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi yang istimewa. Namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini waktu itu suaminya, ini kan Ummu Salamah itu keren ya, ya sudah istimewa, suaminya ikut perang. Akhirnya meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia itu sedihnya itu nggak ketulung-tulungan seperti jenengan kan, karena jenengan bilang masalah ditinggal mati, ini tinggal mati ini. Yeah. Kemudian saking sedihnya sudah ditinggal mati sama suaminya, kemudian istilahnya dia kemudian harus menghadapi semuanya sendiri. Nah, di saat itu dia sedih sekali. Nah, datang kepada Rasulullah, lalu bertanya Rasulullah, bagaimana ini dengan keadaanku? Maukah engkau wahai Ummu Salamah, kata Rasulullah, aku kasih sebuah doa yang ketika kamu di musibah mendoa dengan doa itu, maka insya Allah Allah akan mengubah musibah menjadi kebaikan atau berkah lah bahasa ini. Bahasa saya ya. Rasul hanya mengatakan berdoalah ini, gitu kan. Nanti Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Maka ini doanya sederhana. Coba saya pelan-pelan ya. Pertama bacanya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu Allahumma ajirni fi mujibati wa khulufli khairun minha. Jadi ini sudah terkenal, nanti lihat saja browsing doa ketika kena musibah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairun minha. Ya Allah. Maknanya apa itu Pak Ustaz? Segalanya dari Engkau dan akan kembali pada Engkau. Aku mohon kepadamu ya Allah, dengan musibah ini selain digugurkan dosa, Engkau berikan ganti yang lebih baik. Nah, musibah dia kan ditinggal mati suaminya. Iya. Dikasih doa sama Rasulullah. Allah jawab langsung, dapat ganti. Penggantinya siapa? Rasulullah. Rasulullah sendiri, gitu kan, yang luar biasa. Gimana? Siapa orang di negara Siapa nyangka ya, kan, jadi nomor satu, ketika ada sebuah peristiwa yang menyedihkan, ya ingatlah inna lillah. Kalimatnya adalah istirja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu harus diungkapkan dulu. Nah, dari kalimat yang itu, paling enggak kita langsung Allah dulu nih. Ya Allah, ini dari Engkau. Musibah ini Engkau titipkan kepada hamba. Hamba yakin Engkau tidak salah pilih ya Allah terhadap musibah yang Engkau titipkan pada hamba. Hamba mohon kepada Engkau, berikan hamba ketabahan, kesabaran, dan meringan menjalaninya. Gitu. Karena musibah itu enggak mungkin kemudian kan orang seringnya musibah langsung dihilangkan. Enggak. Karena enggak dihilangkan langsung sama Allah itu agar apa? Agar ada rintihan doa. Agar ada rintihan wiridnya, ya Allah, tolong ya Allah. Lihat orang-orang yang kena musibah itu kan dia kalau doa sudah sampai dungul-dungul, sampai keluar air matanya, sampai guling-guling, dan itu Allah suka. Jadi Allah itu ridho, tertawa, tersenyum dengan sangat lebar kalau bahasanya
divisikan itu, sangat senang sekali bahagia ketika hambanya merengek. Jadi merengek Dan itu meminta, sampai guling-guling seperti anak kecil minta dibelikan mainan yang mahal tapi enggak diberikan. Itu kan dia gimana caranya, oh, aku minta ya Allah, aku mohon ya Allah, kan itu Allah senang. Dan itu serius, jangan sampai nangis gitu kan. Nah maka momen-momen itu kan nggak mungkin terjadi kalau nggak ada masalah. Kan? Betul. Kalau nggak ada masalah doanya cuma Bismillah, Rabbana atina fil amin. Ya kan? Yang penting cepet. Wis apa? Nanti bro, oh ya kan Iya, betul. dia kan segera amin segera karena kita ada agenda. Begitu dia kena masalah, HP-nya dia matiin. Gue nggak peduli sama lo, pokoknya gue sama Allah doang. Ya Allah, tolong ya Rob. Dia mojok di masjid, masjidnya datangnya gasih, pulangnya terakhir. Datang pertama, pulangnya terakhir. Bahkan nggak pulang, nyambung antara maghrib dengan isya. Hanya minta sama Allah, 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 Allah. Makanya kalau ada hidupnya kelihatannya kok landai, seneng terus lancar, hati-hati loh. Jangan-jangan itu Allah nggak sayang malahan, itu kan repot. Ya, Betul, gitu. betul. Lah justru kan gitu, karena sudah jelas itu. Ketika Allah senang dengan seorang hamba, maka ibtalah, Allah akan mengujinya. Ingat, jadi ketika Allah itu suka sama hamba itu, senang sama hamba itu, Allah akan mengujinya. Karena Allah tahu kalau diuji semakin merapat, mendekat, merengek, merintih, mengadu, itu. Nah, jadi ketika orang itu nggak dikasih musibah, berarti Allah sedang nggak cinta. Jadi idza ahaba, ketika cinta Allah itu cinta pada seorang hamba, ibtal akan diberikan ujian. Jadi cobaan. merasa beruntunglah ketika kita dikasih cobaan sama Ya, Allah. itulah Dikasih yang ujian. kemudian mengucapkan alhamdulillah. Maka ada dalam hadis itu alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua yang terjadi. Atas semua yang terjadi, everything. Mau apapun itu. Sampai kalau orang Jawa mengatakan kan, waduh dompetku hilang yang mana. Untung dompet itu orang nyawa nih. Alhamdulillah ya. Nah, jadi Ya, orang Jawa kan selalu untung. alhamdulillah. Kan Untung ini. dia masih ada ini. Nah, untung jadi, raigi. jadi di bulan Ramadan ini teman-teman Verdi John nggak usah bersedih, walaupun sedih itu manusiawi. Saya, Anda, kita pasti masih. Rasulullah pun pernah bersedih. Bagaimana Rasulullah ketika itu ditinggal oleh istrinya, kemudian pamannya, kemudian anak-anak beliau sendiri, putra-putrinya meninggal dunia. Dan hanya disisakan satu dari semua momongannya kan. Jadi ada Ruqayyah gitu kan. Ada kemudian ada Fatimah itu kan, ada Zainab gitu kan. Itu kan hanya disisakan Fatimah aja. Ada Abdullah, ada kemudian ada Abdullah, Ibrahim pun juga meninggal dunia. Itu yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari sisi kehidupan Rasulullah itu isinya kesedihannya luar biasa. Banyak juga. Wah, tidak hanya banyak. Melebihi. Dari kecil aja sudah ya, yatim ini ada peristiwa menarik ini. Jadi bagaimana Rasulullah. Makanya kalau kita sedih, coba ingat Rasulullah. Rasulullah itu kurang apa tuh sedihnya? Sedihnya kurang apa? Anak masih kecil waktu itu usia masih mungkin 6 tahunan ya. Beliau itu 6 tahun, yang mengatakan riwayat 6 tahun, yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Ininya masih kecil lah. Kalau bahasanya masih SD. Tanya terus masalah bapaknya. Akhirnya ibunya, yuk kita ziarahkan tempatnya bapak. Ayo mah, ya, kalau bahasanya seorang sekarang, kalau dulu kan Yami kita berangkat. Rasulullah berangkat bersama ibunda tercinta untuk ziarah bapaknya. Lama itu jaraknya dari Mekah ke Madinah. Sampai Madinah ziarah, kemudian doa. Saya kalau teringat dengan meme ya, tapi memang nyata tuh, ya ada foto itu di sosmed. Ada seorang anak bawa Quran atau surat Yasin itu, dia baca di kuburan sambil menangis begini, kuburan ayahnya. Anak kecil, Rasulullah usia 6 tahun, bayangkan, dia ziarah, ambil berdoa untuk ayahandanya, pastilah dia menangis beliau, sedih gitu kan, kesedihannya kemudian dihapus, dia pulang. Tengah jalan di Abwa, ibunya sakit dan meninggal dunia, bayangkan. Habis ziarah ke makam ayahandanya, pulang belum sampai rumah ibunya sudah meninggal dunia. Kayak apa rasanya hatinya? Masih kecil. Nggak ada hiburan waktu itu, berkeping-keping. Maka Rasulullah itu kemudian menjadi pembawa risalah itu sama Allah disiapkan, kemudian dihajar dengan aneka macam musibah itu untuk menguatkan. Nah jadi yakinlah bahwa musibah yang sedang menimpa siapapun di antara pemirsa ini, itu adalah cara Allah untuk agar kita lebih kuat. Lebih kuat naik derajatnya. Naik derajatnya. Tidak di mata manusia, di mata Allah. Kalau di mata manusia itu sudah, saya pernah bahas berkali-kali, terutama waktu di pondok kemarin.
ya di Pondok Wiroguna itu saya sampaikan bahwa jangan pernah mencari ridho makhluk, capek, nggak pernah ada habisnya. Betul. Deretnya deret ukur, nggak pernah ada selesainya. Dia ridho ketika dapat motor dari kita. Kita kasih motor, dia nggak ridho karena pengen dapat mobil, terus nggak ada selesainya. Bahkan dia itu nggak pernah ada ridhonya, karena terus berkembang. Tapi ke Allah sederhana. Ikuti Allah, taati Allah, Allah ridho. Gitu. Nah maka bagaimana agar musibah menjadi berkah? Artinya begini, siapa yang ngasih keberkahan? Allah. Allah. Maka caranya musibah itu menjadi berkah adalah musibah itu mendekatkan daripada Allah sehingga keberkahan dari Allah turun. Namanya barokah. Ingat, kata muncul barokah itu adalah duit yang banyak tapi nggak barokah, membuat nggak tenang. Buktinya apa? Duitnya banyak, kebutuhannya lebih banyak daripada duitnya. Betul. Stres nggak? Stres. Duitnya ngepres, tapi Allah bikin kebutuhannya itu kemudian terpenuhi. Nah, itulah namanya barokah. Sama kan? Secantik apapun istri ketika dia nggak barokah untuk dirinya, ya kecantikannya pasti akan bikin stres. Karena apa? Ya karena yang dia lihatnya lebih cantik yang banyak. Ada banyak. Lebih banyak. Sekarang apalagi? Seri baru lagi. Lebih grace, lebih fresh ya. Kan gitu. Nah, apalagi punya semuanya. Wah, punya suami cakep enak ya. Ya cakep enak. Tapi kalau nggak barokah ya cakepnya malah bikin untuk orang lain. Nah itu jadi masalah. Nah apapun masalahnya termasuk sakit. Orang sakit itu kemudian dia seakan-akan kayak ada orang yang sampai pengen gantung karena pokok gak sembuh-sembuh. Ya justru mohon maaf. Mungkin orang-orang mengatakan, sampean belum tahu loro. Nah gitu kan, kadang-kadang orang yang sakit akan mengomentar begitu. Ini bukan masalah begitu. Tapi masalahnya adalah sudah ada aturannya dalam hadis bahwa tidaklah seorang muslim yang tertusuk duri saja itu Allah gugurkan dosanya. Tertusuk duri itu sakitnya lama enggak? Enggak atau? Cetut, aduh. Bisa jadi kalau misalnya agak lama, lamanya itu kan enggak lebih dari 3 hari, dia udah pulih. Sampai keluar darah pun kalau dibersihkan, diobati, malah seminggu itu sudah hilang, gitu kan. Nah, ini aja udah gugurkan dosa. Nah, dia punya sakit agak permanen, yang bahasa kasarnya susah sembuh. Kok terus kemudian dia bisa sabar? Kamu bisa bayangin nggak? Dosanya gugurnya kayak apa? Pahalanya besarnya kayak apa? Iya kan? Ya. Itu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, yaitu musibah, bencana, nah itu muncul keberkahannya banyak sekali. Oke, siap. Ya, itu umurnya menjadi barokah. Akhirnya isinya doa-doa, ngaji, wirid, doa-doa. Pendekatan dengan Allah. Ya teman-teman di penjara, begitu dia masuk di penjara itu yang tadinya nggak bisa baca Quran, tiba-tiba bisa baca Quran. Bisa baca Quran, kemudian dia rutin membaca Quran rutin. Bahkan teman-teman punya target sebulan khatam sekali, seminggu sekali. Wah, itu kayak apa itu? Itu luar biasa dasarnya. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang saat ini ya mungkin sedang ditimpa, itu berarti sedang diperhatikan Allah, sedang difokusin sama Allah. Ini kalimatnya, sedang difokusin sama Allah. Allah sedang cinta, sambut cintanya dong dengan istighfar. Bahkan untuk mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan dengan cepat, beberapa ulama mengatakan perbanyak baca alhamdulillah malah, alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ternyata doa yang paling keren itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Ya karena di tengah bencana yang sedang dilewati, alhamdulillah masih punya iman. Alhamdulillah masih bisa sholat. Alhamdulillah masih mau puasa. Alhamdulillah masih hidup. Masih hidup. Alhamdulillah. Itu kan banyak sekali. Nah kalimat kenapa alhamdulillah ini menjadi penting ketika kena musibah? Karena Allah mengatakan kan la in sakartum la azidannakum. Jadi ketika kamu dapat apa-apa kamu syukuri, itu akan mengundang kebahagiaan lain yang lebih besar. Misalnya alhamdulillah ya Rabb, engkau berikan kemauan untuk sholat 5 waktu. Siap. Walaupun sedang posisi susah. Nah, nanti Allah akan berikan kesusahan itu kemudian pelan-pelan menghilang, sholatnya lebih nikmat. Gitu. Nanti lama-lama. Jadi salah satu sudut cara trik untuk musibah itu kemudian berubah menjadi kebahagiaan atau menjadi keberkahan, memperbanyak baca alhamdulillah. Contoh, alhamdulillah itu kalau dibaca setiap pagi 100 kali, maka pahalanya seperti bersedekah 100 kuda pilihan. Kuda pilihan itu harganya, kuda perang itu kalau dikuruskan rupiah itu bisa mencapai 120 sampai 130 juta satu kuda. Berarti kalau kita membaca itu berarti seperti kuda perang itu jumlahnya 100. Sedekah segede itu kita. Hanya dengan membaca 100 hamdalah setelah sholat
subuh. Gimana kalau alhamdulillah itu kita baca rutin, tidak hanya habis subuh. Tapi sepanjang itu banyak alhamdulillah. Sepanjang hari atau sepanjang lah itu kan sholat luar lima biasa. waktu. Ya. Jadi jangan dikira hanya istighfar saja. Alhamdulillah itu juga ternyata juga cepat sekali mengubah nasib. Tapi dengan dari hati yang paling dalam ya, alhamdulillah ya Rabb. Segenting-gentingnya hidup ini, Engkau masih sayang padaku ya Rabb. Engkau masih openi aku ya Rabb. Nah itu kalimat-kalimat itu Allah suka. Nah, makanya daripada wah piye gitu kan? Ya. Udah nggak ada solusi, nambah susah. Karena apa ya? Orang kalau kena musibah itu kadang sedang nggak bisa berpikir. Nah, apa hikmahnya, Mbak? Ketika orang sedang kena musibah, ini ngelak apa elak? Aku rasa pikir lagi ya. Itu benar. Orang kena musibah itu sedang nggak bisa mikir. Maka kalau nggak bisa mikir, pakainya hati. Dari mana? Wirid. Maka ketika di sini sedang nggak berfungsi, maka pindahlah ke sini. Hidupkan ini. Penuhi hati dengan Allah. Penuhi hati dengan Allah. Ketika hati itu penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk kemudian mengkosongkan semuanya, hanya Allah yang ada. Jangan tanya. Nanti Allah akan bisik-bisik sama kita. Tenang. Oh. Nanti Allah kasih informasi, Allah kasih lewat macam-macam ya, kemudian dibahagiakan dia. Itu. Maka rumusnya perluas hati ini dengan asma Allah ketika ditimpa musibah, maka musibah itu akan mengecil. Lama-lama menghilang, bahkan sampai akhirnya Imam Ghazali pernah mengatakan, seandainya engkau tahu rahasia di balik musibah itu, engkau pasti malu kepada Allah karena telah mengeluh. Engkau akan malu. Padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Ketika engkau tahu rahasia di balik musibah dan apa yang Allah inginkan pada dirimu, engkau pasti malu sama Allah. Ya Allah, malu aku. Sorry ya Allah, ampuni aku ya Allah, dulu aku punya prasangka buruk, misalnya gitu. Jadi ya sudahlah, kan gitu. Dan orang yang ketika musibah itu menerpa, kemudian dia ingat sama Allah, ingat terus sama Allah, itu kan berarti sedang menarik Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Nah ketika Allah ditarik terus ya lama, oke, aku selesaikan, tenang. Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang meminta. Sampai Allah mengatakan, Rasulullah kemudian mengatakan dalam hadis itu, Allah itu maha pemalu. Dia malu ketika hambanya sudah mengangkat tangan, tapi kosong, nggak dikasih. Itu Allah malu lah. Itu kan ibarat orang punya kaya raya, bahasa kasarnya orang tahu di rumahnya itu, rumah yang besar itu ada gudangnya isinya uang 100 ribuan asli, halal, full. Di rumah itu full, mungkin di rumahnya besar, mungkin ada 100 kontainer isinya uang tok. Kayak bank berjalan tadi. Terus ada orang datang, Pak, saya minta uang berapa? 20.000 karena mau beli ini harganya cuma 20 Pak, mohon. Terus dia nggak ngasih. Kira-kira itu yang malu siapa? Yang malu kan yang punya uang. Rumahnya gede nggak mau ngasih. Kalau mau beli apa toh? Mau beli ini Pak, anak saya besok mau pramuka, nggak punya topi pramuka. Ini gimana? Mau beli, saya nggak punya duit Pak. Ya sudah. Kamu bilang ke toko pramukanya, berapa harga tokonya? Tak beli untuk kamu biar ya kamu. Allah, Itu kalau Allah. harusnya kan begitu. Iya. Ya Allah itu insya Allah lebih dari itu. Lebih dari itu. Baik, tidak hanya tokonya gitu. Kesimpulannya berarti mengubah musibah menjadi berkah. Yang pertama adalah jangan lupa ketika dapat musibah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cari hikmahnya, terus kemudian bersyukur atas segala sesuatunya dan jangan lupa minta banyak-banyak karena Allah malu kalau tidak mengabulkan apa yang kita minta. Gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi itu untuk menanti puasa kali ini. Jadi saya kok tanya nggak kena musibah Pak Ustadz. Jangan bilang gitu. Jangan bilang gitu. Kenapa? Karena kita menjalani ibadah seperti olahraga. Mohon maaf ya. Baca Quran kayak nggak dimaknai. Wirid kayak rambung. Sholat kayak rambung. Kayak olahraga mulut, olahraga fisik kok nggak ada artinya. Jangan-jangan itu musibah loh. Kamu nggak dikasih kenikmatan ibadah. Nah hari ini kita puasa, jangan hanya dapat lapar dan dahaga, tapi paling nggak kita Vertizon ini dengan teman-teman semua ini juga berikhtiar agar ibadahnya itu ada maknanya sehingga kalau pas puasa itu ingatnya sama Allah tenanan. Betul. Nah itulah momen yang lagi sedih tapi juga dalam kondisi berpuasa sehingga jadi nggak lebih ngedrop karena pasti ada sesuatu. Kalau tadi saya cerita di awal tuh ada susah ada senang. Nah setelah dapat musibah insya Allah ingat pasti ada Allah siapkan senang ya. Amin. Baik, terima kasih teman-teman Vertizon TV. Besok kita ketemu lagi di lain kesempatan di Insight Ramadan bersama Vertizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.